Ditanyakan sehubungan dengan pelaporan terhadap saudara PW ya. Hari ini kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan permintaan keterangan dengan para ahli bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu terus kami lakukan juga sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan untuk menghadirkan rasa aman. Begitupun juga menghadirkan kepastian bahwa kebebasan berekspresi ini atau ruang seni ini juga menjadi sebuah ruang seni yang beradab. Tadi disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan alat bukti yang disampaikan, tentunya selain yang dibawa atau yang disampaikan oleh pelapor, kami penyidik juga terus melakukan upaya untuk pengumpulan alat bukti yang lain, dan kami pastikan proses penegakan hukum yang dilakukan tentunya akan transparan dan berimbang. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Sudah ada rencana PW sendiri untuk dipanggil, Pak? Semua yang berkaitan dengan peristiwa hukum akan kami mintakan keterangan. Ya, artinya gini Mbak, saat sekarang penyidik pasti memprioritaskan mengundang klarifikasi pihak pelapor terdahulu. Dari keterangan pelapor, termasuk tadi yang disampaikan, ada penyerahan 3 alat barang bukti, 1 flash disk dengan beberapa unggahan video narasi. Ini kan harus ada pengolahan barang bukti, harus bisa sahih nggak barang bukti ini. Makanya kalau kesimpulan tadi beberapa ahli menyatakan, beri kami ruang untuk penyidik bisa membuktikan bahwa yang diberikan ini masuk dalam ranah barang bukti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya, termasuk dokumen, screenshot, percakapan maupun foto. Nah, perlu rekan-rekan kami sampaikan bahwa seperti kami menganalogikan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ini tidak anti kritik. Artinya kita harus bisa menelaah kritik penyampai di area publik ini, apakah ini sifatnya joke, apakah ini memang masuk dalam pelanggaran dalam satu unsur pidana. Beri ruang bagi teman-teman penyidik yang nanti akan profesional, proporsional, dan transparan. Dan silakan teman-teman media, kami akan beri ruang untuk mengawal dan kami akan selalu memberikan informasi terkini terkait perkara yang menjadi atensi, yang menjadi perhatian publik sekaligus. Itu ya. Oke, silakan. Kalau mbaknya baca juga itu jadi bagian dari aliansi pemuda NU dan aliansi pemuda Muhammadiyah, itu pelapor yang menyampaikan laporan di kami. Lalu kemudian ada klarifikasi yang lain. Dari pelapor sudah menyampaikan juga bahwa para pelapor adalah bagian daripada organisasi atau pecinta daripada NU dan Muhammadiyah juga. Nanti itu akan didalami pasti. Kalau di sini di dalam laporan itu menyatakan bahwa Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, ini juga akan diklarifikasi kepada organisasi tersebut. Kami mohon waktu ya. Terus terkait tentang kripto, siapa terlapor? Terlapor masih dalam lidik.
Hanya memang ada peristiwa yang disampaikan bahwa ada investasi terkait tentang permainan saham ataupun bursa kripto, termasuk yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar 3 miliar rupiah karena ada janji terhadap keuntungan potensi naik 300 sampai dengan 500%. Nah, karena laporan polisi ini baru diterima pada tanggal 9 Januari itu sekitar pukul 17.57 WIB, kami juga mohon waktu kepada teman-teman media untuk penyidik akan mendalami proses-proses terkait tentang laporan dan analisa barang bukti. Itu ya. Iya. Nomor LP 227 bulan 1 Romawi 2026. Ganti Radias. Saya rasa cukup rekan-rekan.